Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, from zero to hero. Mungkin itulah kalimat yang paling sesuai untuk mengawali pembahasan kita pada kali ini. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, seperti sahabat ketahui bahwasannya kita sudah mendengar berita yang masih panas-panasnya, masih viral-viralnya, yaitu berita tentang seorang dai kondang, pendakwah terkenal, versus seorang penjual es teh yang begitu viral dan menyita perhatian publik Indonesia akhir-akhir ini. Jadi karena lagi rame-ramenya, saya juga ingin ikut nimbrung dan mengulas, membahas tentang peristiwa ini. Jadi di sini Gus Miftah, ya, jika saya boleh menyebutnya, itu adalah tokoh yang memiliki peran ganda dalam kasus ini. Mau setuju ataupun tidak setuju, sahabat dan teman-teman semua, tapi seperti itulah kenyataannya. Jika Gus Miftah dalam kasus ini adalah seorang tokoh yang memiliki peran ganda. Dalam satu sisi, beliau Gus Miftah secara sosial tentu adalah orang yang paling berdosa dalam kasus ini. Itu secara sosial. Akan tetapi, setuju atau tidak setuju, secara kenyataan, secara hakikat, Gus Miftah juga adalah orang yang paling berjasa kepada Bapak Sun Haji atau bapak penjual es teh tersebut. Kenapa bisa demikian? Ya, jadi sebelum saya membahasnya, mohon sahabat semua menyimak dengan seksama dan disimak sampai selesai sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dengan apa yang saya maksud. Sebelum saya melanjutkan pembahasannya, saya ingin mengajak sahabat teman-teman semuanya untuk membuka Al-Quran surat Al-Baqarah, di mana di sana terdapat sebuah ayat yang berbunyi, asa ang takrahu syai'au wa huwa khairul lakum wa asa ang tuhibbu syai'au wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu
wa antum la ta'lamun. Jika secara mudahnya mungkin bisa dimaksudkan seperti ini. Bisa saja atau mungkin saja dibalik sesuatu perkara yang kamu tidak sukai atau kamu benci, itu terdapat suatu kebaikan di dalamnya untuk dirimu. Dan mungkin saja, bisa saja sesuatu yang sangat kamu sukai, sangat kamu cintai, itu mengandung sesuatu yang sangat buruk atau keburukan bagi dirimu. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang perlu sahabat ketahui adalah bahwasannya alur cerita yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilustrasinya itu memang terkadang Allah akan mengangkat derajat seseorang itu dengan cara yang menyakitkan, cara yang buruk. Dan juga terkadang Allah akan mengangkat derajat kebaikan seseorang itu dengan cara yang baik, cara yang indah. Seperti itulah kenyataannya. Kemudian sebelum kita membahas kenapa Gus Miftah itu juga adalah orang yang paling berjasa, mari kita melihat dulu beberapa kisah, seperti kisah-kisah di dalam Al-Quran, juga kisah-kisah yang terjadi pada para ulama. Contoh kita gambarkan kisah dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa ketika belajar mengikuti Nabi Khidir, ingin belajar kepadanya. Kemudian pastinya sahabat sudah mendengar juga bahwa nantinya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang peristiwa tersebut sangat membuat gusar Nabi Musa dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya atau tidak protes. Padahal sebelumnya sudah dijanji oleh Nabi Khidir bahwa dia tidak boleh mempertanyakan apapun yang ingin dilakukan oleh Nabi Khidir, sampai saat nanti ketika Nabi Khidir sudah memberikan penjelasan. Itu perjanjiannya. Dan kita melihat kasusnya, di antara kasusnya yang paling sangat kontroversi adalah ketika bertemu dengan seorang anak laki-laki yang masih kecil, yang kemudian tiba-tiba Nabi Khidir membunuh anak tersebut, yang sontak langsung diprotes oleh Nabi Musa. Kenapa bisa? Bagaimana kamu membunuh seorang anak yang masih kecil dan tidak berdosa? Itu peristiwa kontroversi pertama. Kemudian setelah dijanji lagi dan bersiap untuk hanya menyimak dan mendengarkan atau mengikuti, berjalan lagi bertemu dengan perahu. Tiba-tiba Nabi Khidir malah melubangi perahu tersebut, sehingga perahu tersebut tenggelam walaupun tidak sampai hilang. Akhirnya tidak tahan lagi Nabi Musa, kemudian akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Nabi Khidir kemudian memutuskan untuk berpisah dengan Nabi Musa dan memberikan penjelasan. Begitu juga terkadang Allah membuat sebuah ilustrasi yang terkadang itu
bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh manusia atau seseorang, karena dianggap tampaknya tidak sesuai dengan kebenaran. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, jadi langsung saja, kemudian apa hubungannya kisah-kisah di atas dengan apa yang terjadi dengan Gus Miftah dan juga penjual es tersebut? Kok mengaitkan peristiwa-peristiwa Nabi Musa dan Nabi Khidir, ataupun peristiwa yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hambal yang sampai mengalami peristiwa sesuatu yang menyakitkan, ternyata hanya karena efek dari doa seseorang, amalan seseorang. Hubungannya adalah dari peristiwa-peristiwa tersebut, ya, kita bisa membuat sudut pandang yang lain, bahwasannya kenapa Gus Miftah itu juga adalah orang yang paling berjasa secara hakikatnya, karena kata yang digunakan, diucapkan oleh Gus Miftah atau dilontarkan oleh Gus Miftah secara ilustrasi dan skenarionya Allah, tentu itu adalah paspor atau sandi yang harus dimasukkan untuk pada akhirnya bisa menjadi terbukanya pintu kesuksesan atau pintu kemuliaan dari Bapak Sun Haji tersebut. Loh, itu jika kita memandangnya secara hakikat. Coba bayangkan seandainya yang menghina atau mengucapkan kata GOBOLOK itu hanyalah temannya atau tetangganya yang notabene adalah tukang parkir atau penjual apa yang lainnya, tentu kasusnya tidak akan seperti ini. Mungkin berita yang akan kita dengar adalah peristiwa terjadinya caruan antar sesama pedagang karena saling menghina. Itu pasti berita yang akan sampai kepada kita. Jadi di sini kan tentu Gus Miftah itu memiliki peran yang sangat besar. Walaupun secara sosial Gus Miftah adalah orang yang paling berdosa, orang yang paling bersalah di mata publik secara sosial, karena begitu memang semestinya yang akan terjadi. Karena bukan hanya untuk Gus Miftah, bahkan hukum sosial itu juga berlaku untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sekeramat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, ketika kemudian dia tidak mematuhi hukum sosial, pasti akan terlempar atau akan menjadi sesuatu yang geger. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walau kunta fadhon ghalidul qalbi lang fadhu min haulik. Jadi seandainya baginda Rasulullah itu orangnya keras, suka berkata kasar, suka ringan tangan, walaupun kemudian beliau itu bisa terbang ke langit tingkat 7, tentu manusia akan lari darinya. Itulah kenyataan yang terjadi dengan Gus Miftah. Dari satu sisi, karena beliau telah
keluar dari hukum sosial yang semestinya, akhirnya dihujat dengan sangat miris, bahkan sampai menyedihkan, karena di mana-mana, di media sosial manapun ya, itu hanya terdapat hujatan-hujatan untuk Gus Miftah. Akan tetapi kalau kita mau memandang secara sudut pandang yang lain, maka ternyata kenyataannya juga adalah bahwasannya Gus Miftah itu juga adalah orang yang paling berjasa membukakan paspor untuk kemuliaan dan juga kesuksesan Bapak Sun Haji. Kalau bukan karena Gus Miftah, bukan karena ucapan tokoh satu ini, tentu saja saya, Anda, dan kita semua masyarakat Indonesia itu tidak akan pernah mengenal, tidak akan pernah mendengar siapakah Bapak Sun Haji tersebut. Itu kenyataan yang tidak bisa terbantahkan dan tidak bisa ditolak, bahwasannya Gus Miftah itu merupakan orang yang paling berjasa untuk terangkatnya derajat Bapak Sun Haji. Jadi kalau digambarkan, dicontohkan pada contoh yang lain, Gus Miftah itu juga adalah merupakan kepingan puzzle terakhir untuk terangkatnya derajat Bapak Sun Haji. Itu juga adalah sudut pandang yang harus kita pandang dari sudut yang lain secara hakikat, karena itu memang sudah menjadi skenario yang merupakan menjadi ilustrasi yang sudah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu konsekuensinya adalah tentu secara hukum sosial Gus Miftah akan menjadi perbincangan, akan menjadi hujatan masyarakat luas, masyarakat Indonesia khususnya. Tetapi juga tidak bisa kita pungkiri bahwasannya Gus Miftah secara hakikat adalah orang yang paling berjasa, orang yang memiliki paspor untuk membukakan kemuliaan terangkatnya derajat bagi Bapak Sun Haji. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dari kejadian tersebut semoga kita semua bisa lebih bijaksana, lebih berhati-hati dalam berkata dan juga bertindak. Ingatlah, mulutmu adalah harimaumu, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, salamatul insan ala hifdil lisan. Jadi keselamatan manusia itu terletak dalam menjaga lisannya. Manusia yang terpleset oleh batu, oleh kerikil, kemudian terluka, itu lebih mudah untuk disembuhkan. Akan tetapi manusia yang terpleset oleh kata-kata, yang terluka oleh kata-kata, itu lebih sulit untuk disembuhkan. Sehingga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mewanti-wanti kita semua, ahris ala kasril qulub fa innaha kazujazah fa kasruha la yujbaru. Takutlah kalian untuk memecahkan hati atau menyakiti hati seseorang, karena hati itu seperti kaca, pecahnya tidak akan bisa kembali seperti semula. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita kali ini, pembahasan kisah tentang From Zero to Hero. Orang yang awalnya tidak terkenal, orang yang awalnya berada di jauh, tidak diketahui
akan tetapi kemudian menjadi seorang pahlawan, menjadi orang yang sangat terkenal hanya dikarenakan dengan sebuah satu kata sakti, yaitu GOBLOK. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.